Mbah, mungkin nek mati nuntut mboten sampean? Mboten. Mboten nggih. Ngoten nggih. Nggih. Sing nglebetake nafas lan sing ngetokno niku sinten nek mboten urip. Lah ngoten Mbah nggih. Sing yang mengeluarkan dan memasukkan nafas itu hanyalah Allah. Kita makhluk itu nggak bisa berupaya untuk mengeluarkan dan memasukkan nafas itu. Oleh karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, maka banyak manusia tidak tahu wujudnya Allah di dalam dan di luar nafas itu. Tolong kuncine wusul yaiku dzikir rasa tadi sampean praktek nimbah. Carane ngenten. Ati sampean harus yakin merasakan bahwasanya yang mengeluarkan dan memasukkan nafas itu adalah wujudnya Allah. Pun jenengan sampean melebet datang nafas, temuilah Allah di situ. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana caranya ketika berthariqah jenengan iku lekas bisa bertemu Allah atau wusul? Tapi iki mengke sondok panas titik Pak nggih pembahasannya. Sing bagi pemula, nek ana pemula ya nek gak paham dirungokno ae. Nanti kalau sudah paham mesti butuh keterangan iku mungkin. Sebelum kami berbicara terkait bagaimana cara untuk berjalan di atas wasilah atau thariqah bisa bertemu Allah, terutama saya harus berbicara masalah thariqah dulu. Kalau dalam surat Al-Maidah disebut al-wasilata, jalan atau thariqah. Apapun thariqah jenengan, yang jelas disebut thariqah adalah sebuah jalan penghubung antara si salik dengan Allah. Bagaimana caranya bisa wusul? Sebelum kami juga berbicara thariqah pada umumnya mulai A sampai Z yang diakui sebagai thariqah muktabaroh, saya tak terlebih dulu berbicara apa thariqah yang dilakukan Kanjeng Nabi itu. Sebab thariqah zaman sakmangke A sampai Z itu belum pernah muncul pada saat zaman Kanjeng Nabi.
Apa thariqahnya Kanjeng Nabi? Ini lewat satu ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Niki thariqah Kanjeng Nabi itu adalah bisa jadi lewat ibadah murni ataupun tidak murni. Iku jalan yang masuk di dalam murni seperti sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, tahlilan, manakiban dan lain sebagainya, murni. Artinya murni, tidak ada urusan-urusan yang bercampur dengan urusan dunia. Ini disebut murni. Lah Rasulullah itu ketika jasmaniahnya melakukan ibadah murni, tetapi ruhaniyahnya itu bertemu Allah. Apa rahasianya? Lah ini, baik ketika beliau sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, ruhaniyahnya kok gak bertemu terhadap selain Allah, yang disebut masyaallah atau makhluk yang Allah ciptakan. Pahala iku makhluk, surga ya makhluk. Apa rahasianya beliau ketika saat berjalan di atas thariqah tersebut, beliau kok hatinya tidak menghadap terhadap makhluk? Apa rahasianya sehingga beliau bertemu Allah? Satu. Nomor dua, ada thariqah ibadah yang ghairu mahdhuf atau tidak murni, seperti jenengan kerja, jenengan agawe apapun, apakah itu jenengan makan, minum, merokok, apapun, niku yang tidak murni, ibadah yang tidak murni. Seperti makan, mengapa Rasulullah ruhaniyahnya itu kok gak mengharap kenyang? Sebab kenyang itu adalah tujuan jasmani lewat makan. Kok Rasulullah boten, kok bertemu Allah? Apa rahasianya? Apa rahasianya beliau ketika aktivitas di luar ibadah murni kok ya selalu bertemu Allah? Sekarang kula tekok nang sampean, mengapa kita jangankan ibadah yang tidak murni, yang murni saja ketika suluk, ketika khususiyah, wirid-wirid dalam thariqah kok belum saja bertemu Allah? Apalagi dihadapkan ibadah yang tidak murni. Kita makan pasti hati ingin lekas kenyang, kita kerja hati menginginkan buahnya kerja, yaitu bayaran. Mengapa demikian? Padahal Allah tadi sampun mengatakan wa ma umiru,
lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha kejaba mung nyembah Allah ing Gusti Allah. Mengapa kita tidak seperti hati baginda Rasul? Karena jawabannya sederhana, kita tidak tahu Allah wujude batin, dan juga kita tidak tahu Allah wujude zahir. Wal awwal wal akhiru wadzahiru wal batin. Bundelannya ada di sini, Pak. Mengapa kita tidak tahu, tidak kenal wujud Allah batin dan zahir? Jawabannya sederhana, karena hati atau ruhaniyah kita dibelenggu atau dirantai oleh kepentingan hawa nafsu. Mengapa nafsu kok membelenggu atau merantai ruhaniyah kita? Karena nafsu olehnya belenggu memang dikongkon Gusti Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Iklamu ngertiyo sira kabeh bahwasanya sesungguhnya anak, istri, suami, harta benda dihadapkan terhadap kita sebagai fitnah, ujian dari Allah. Itu semua alasan Allah menguji kita karena kita telah berjanji pada Allah pada saat zaman azali, ruhaniyah kita tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya pada Allah. Dites sampean kali kula. Bener si A iku si panggah si tetep nyembah aku, muja-muji aku, beriman padaku dalam segi aspek apapun. Nafsu diceluk, su mrinio tak ujine si A iku, kira-kira si setia nang aku apa ora? Nah, iblis diceluk Gusti Allah kengken nggodhona Nabi Adam, ya seperti itu. Makanya dalam ayat lain Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Niki nek cara syariat maut niki matine jasad dari dunia ini, Pak. Kita dikubur di tanah, tapi hakikat maut iki matine ruhaniyah jenengan, matine hati kita. Dikatakan hati yang mati tak kala kita ibadah murni atau tidak murni, kita nggak bisa bertemu Allah. Sama Nabi Adam dengan kita seperti itu. Ya Rabbi, kata iblis, izinkanlah saya untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Diizini oleh Allah sebagai ujian kita. Akhirnya kita semua manusia khususnya tersesat ruhaniyah kita.
keluar dari jalan Allah alias mengikuti jalannya nafsu. Inilah Pak, alasan mengapa kita tidak bisa untuk bertemu Allah dalam setiap thariqah niku. Karena memang ruhaniyah kita tergolong isih golongan hati yang terpenjara oleh hawa nafsu. Wa zujina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Itu yang dijadikan nafsu hubbus syahawah ini, supaya hati ruhaniyah sampai ikut cinta terhadap kehidupan dunia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah, aku tidak akan bisa menyesatkan hambamu yang hambamu ini sudah sadar bahwasanya kehidupan dunia ini hanya fata morgana. Hati loh Mbak, aku gak ngomong jasad, hati. Itulah hamba yang kau pilih. Itu Al-Hijr ayat 40. Hamba yang dipilih oleh Allah adalah hamba yang ketika masuk di dalam thariqah apapun, menjalankan ibadah murni atau tidak murni, dia itu hatinya tergolong hati yang ikhlas. Ini Pak, hati yang ikhlas. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam kitab Hikam tentang masalah ikhlas niku ngeten Pak, begini. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Dawuh ngenten. Setiap amaliyah apapun Pak, baik murni atau tidak murni, jikalau ibadah yang seperti itu tidak ada wujudu siril ikhlas fiha, wujud ikhlas, laksana seperti patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di mata Allah, sholat apa yang ada pada diri kita, zakat, puasa, haji, apapun, atau ibadah yang tidak murni, di mata Allah tidak ada nilainya tatkala tidak ada wujudnya siril ikhlas. Apa yang dimaksud rahasiane ikhlas iku? Yakfur bit tauhid wa yu'min billah.
ninggalke rasa keakuan diri sebagai makhluk yang menjalankan, baru menetapkan rasa keakuannya Allah yang menjalankan. Ini loh ikhlas. Lah bisanya jenengan ning ati ketoto ikhlase, jawabannya ada di surat Al-Ahzab 41. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, ilingo sira kabeh saat Anda beribadah Allah ing Gusti. Maksudnya eling sing ya apa? Ingatlah kamu sekalian ketika beribadah, baik murni atau tidak murni. Yang dimaksud ingat di sini, ingat yang bagaimana. Ini loh Pak, untuk memunculkan rasa ikhlas di dalam hati jenengan nanti, sehingga mesti ketemu Allah. Diterusake ayatnya, zikron kelawan sejatine eling. Mana sejatine eling? Kesadaran hati sampean jikalau wujude makhluk iku tidak ada. Ada satu kesadaran di dalam hati panjenengan bahwasanya sing sholat, sing ibadah iku bukan kita. Lah terus siapa? Urip. Urip sing bebrayon. Tahu bebrayon nggih? Beseso. Paham beseso? Ngebeki. Ngebeki sih gak paham. Melimputi diri jenengan. Kaifa yutasawwaru, ayah jabuhu. Apa mungkin Pak Gusti Allah iku ditutupi kelawan perkara bikuli syai'in, dengan sesuatu? Padahal wahuwa khali utawi Allah iku alladzi dzat hidup sing limputi sesuatu. Nggak mungkin. Apakah mungkin Gusti Allah itu bisa ditutupi dengan sesuatu, sementara Allah itu di dalam, di luar, di bawah, di atas, di kiri, di kanan, di depan, di belakang sesuatu? Allah sing kula maksud iku urip. Gak mungkin toh? Gak mungkin. Tapi mengapa kita tidak tahu? Kebanyakan umat Islam, karena jawabannya ngeten, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang yang ingkar terhadap ajaran ilmu sejati, yaitu aidinut tauhid, ajaran ilmu untuk mengesahkan urip, mengesahkan Allah, dikandani, dinasehati, diajarkan atau tidak, tetap la yu'minun,
tidak percaya. Ini persoalannya. Lebih suka hati manusia itu mendengarkan seruan nafsune daripada seruan uripe. Niki kebanyakan di situ. Akibat kita menolak ajaran tentang ilmu kaweruh, ilmu dinu tauhid, padahal ilmu dinu tauhid itu adalah tujuannya qad tabayyana rusdu minal ghoi, bebaskan hati kita dari belenggunya hawa nafsu. Mereka itu tolak. Otomatis hatta zurtumul maqabir, sampai mati pun akan buta dan tidak tahu terhadap sejatine Gusti Allah. Ini alasannya. Berhubung malam hari ini kita bahas masalah jadikanlah thariqahmu untuk bertemu Allah, berarti kula bongkar rahasia yang berjalan di atas thariqah itu. Ini para mursyid di dalam thariqah Mu'tabarah, mohon maaf dan mohon izin jikalau saya bongkar dan saya dikatakan penebar fitnah, mohon maaf. Sungguh saya mohon maaf. Jikalau ini nanti bisa diterima monggo, jikalau tidak bisa diterima nggih, saya mohon maaf. Saya mengatakan ini tidak dari akal nafsu saya, ndak. Saya katakan ini betul-betul dari wahyu inti Allah. Jikalau saya ditengarai membuka rahasia thariqah, nggih mohon maaf. Karena selama ini entah saya tidak tahu apa sebab alasan yang dianggap sir, di dalam sir itu katanya nggak boleh dibahas. Saya tidak bisa melihat pemandangan saudara hati saudaraku ini tiap saat dan waktu berkecamuk, tidak bisa bertemu Allah. Ketika saat beliau suluk khususiyah munajat khalwat, tidak lekas bisa bertemu Allah. Nggih, saya mohon izin terhadap saudara-saudara saya, khususnya para mursyid di thariqah manapun, khususnya di wilayah Madiun dan sekitarnya. Jikalau saya ditengarai membongkar rahasia di dalam rahasia. Tadi saya sudah dapat respon, tancap gasai Gus, jadi mana? Ya sudah, wis wayahe. Lah kula mendengarkan mboten saking jenengan, saya dengarkan ini perintah dari Allah dilewatno jenengan. Wis kula ngoten mawon. Pun kula tak mbeberne Kanjeng Nabi dulu. Disebut thariqah iku adalah wasilah atau jalan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kau terhadap Tuhanmu, terhadap Allah, wabtaghu ilaihil wasilata,
Al-Maidah tadi. Carilah jalan thariqah untuk hatimu, ruhaniyahmu bisa mendekat dan bertemu ilaihi maring Allah. Dalam ayat ini tidak langsung terus terang ditulis wa huwa adzikru bisiril asrar, ndak. Sampai akan ketemu jawabannya di dalam surat Al-Ahzab 41. Itulah zikron kathiron, sejatine eling. Wis, kalau bicara mengenai sejatinya eling, sak temen-temene eling, berarti bila suwarin wa kalamin wa lafdin wa ismin, baik lesan dohir ataupun hati jenengan ini tidak mengucap nama. Inilah yang kumaksud su'aul basyirah di dalam dzikir sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Inilah yang disebut imanul haq, yang disebut ihsan. Bon, niki ruh Pak, iki ihsan, iman yang benar. Berarti di dalam ruh, di dalam hati sampean, wong Jawa ngarani ana telenge ati. Cara kitab disebut al-fuad. Ini nggak akan kecampuran perkara-perkara dunya, Pak. Al-fuad. Wong Jawa ngarani rasa. Lah iki. Gini ku maksudnya dikron. Sejatine dzikir, sejatine eling adalah rasa. Artinya apa, Pak? Hati jenengan harus bisa merasakan kehadiran urip wujude Allah, baik di dalam maupun di luar diri jenengan yang berperan. Pun niki kuncinya. Sehingga inilah yang disebut di dalam sir ada beberapa sir, ada rahasia lagi. Berarti Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu, ketika jasmaniahnya ibadah apapun, hatinya itu enggak lepas songko dzikir sejatine dzikir. Pon, kalau hati sampean sudah paham dan ngetrapno dzikir tersebut di tengah-tengah thariqah muktabaroh, tak jamin lekas usul. Nek gak lho, nang Mojokerto temen kerambil aku. Nggih. Tolong dulur kula sing wonten mursyid thariqah buka obab masalah wukuf kolbi ini le, terangno. Nanti akan ketemu yang namanya sirul asrar. Saya berani katakan seperti ini, Pak, memang berpuluh tahun saya mencari pemahaman wukuf kolbi. Lah niki setelah Allah kasihkan, maka Allah perintahkan untuk menyampaikan. Sehingga sekali lagi saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap beliau-beliau,
mohon maaf dan permisi, aku akan buka bundelan niki. Sebab banyak di luar sana kita yang bertorikoh mutabaroh, robitoh kita ini, tawajuh kita masih ada di makhluk, sebab belum mengerti dzikir sejatine dzikir. Jadi wasilah itu kita sambungkan terhadap makhluk. Lah niki persoalannya. Sambungkan wasilahmu, robitohmu terhadap aku, A, nanti dari A diku sambung mutasil terhadap B, B, C sampai Z Kanjeng Nabi. Wis ngapunten, saya tidak menentang, enggak, sungguh tidak, dengan apa yang terjadi selama ini. Cuman sampai penyok sampai ora bisa ketemu Allah. Kalau tawajuh sampai kali kula isih ono makhluk, nggak bisa, Pak. Sebab resiko nih nek tawajuh sampai ke makhluk, iman sampean, pujaan sampean, pujine sampean, ngabuktine sampean nang bendoro makhluk. Wis gak adik gak. Apa yang duwe sampean dijaluk mesti dikekno. Ngomong gak? Lungke, Pak. Karena jenengan merasa yang bisa menolong jenengan adalah makhluk. Yang tidak sepaham, saya mohon maaf sekali lagi. Saya nggak mau umat ini muter-muter koyok gilingane gandum. Ndak. Saya menawarkan dan genahke pundi sing boten muter-muter, mana yang tidak muter-muter ke makhluk lagi. Jujur, Pak, apa yang kula buka niki walaupun satu sisi kayaknya bertolak belakang dengan ajaran kita ketika saat robitoh tawajuh di dalam thariqah masing-masing kita. Bukan berarti apa yang ku sampaikan ini terus jenengan percaya, ndak. Saya teringat dalam satu ayat, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Muhammad, aku ngutus awakmu iku tidak untuk memaksa umat supaya ngikuti apa yang kau sampaikan. Enggak. Aku enggak menyuruhmu supaya umat iku kau paksa untuk mengikuti awakmu, dirimu, enggak. Ternyata sudah jelas ayat itu, illa mubasysyiran, memberikan kabar baik terhadap mereka yang beriman, wa nadhiron, memberikan peringatan terhadap yang tidak beriman. Pun titik ada di situ. Jadi saya dari Mojokerto malam hari ini ke Madiun, tidak harus apa yang ku sampaikan itu diikuti, enggak. Saya cuman nyampe no kabar baik. Puluhan tahun jenengan ketika saat khususiyah, ketika robitoh, ketika bertawajuh, hati sampean iki masih jauh pada Allah. Saya buka rahasianya, jawabannya ada di surah Al-Ahzab
ayat 41. Zikron kathiron. Mana sejatine dzikir iki? Yaiku ati sampean harus mempunyai rasa, artinya menghidupkan rasa, yang rasa itu hanya Allah sejatine lah yang bisa, yang berperan, yang wujud dan lain sebagainya. Otomatis jikalau hati jenengan menghadirkan Allah di dalam diri jenengan, otomatis saat itu juga keakuan, rasa keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan khususiyah suluk zikir hilang. Inilah yang dimaksud Allah dalam surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Utawi Allah wujute sing ana njero ati sampeyan fakot, maka kegelapan hatimu terhadap Allah yang menyebabkan gelap, yang menyebabkan hatimu tidak tahu wujudnya Allah, itu Allah hilangkan. Minadh-dhulumati menuju ilan nur. Nur itu cahaya padang. Itu maksudnya sing sapa wonge mau untuk berzikir sirul asrar di dalam hatinya, ketika saat dia berzikir jahri atau sirri di dalam thariqah apapun, maka Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam jagate ati iki. Sing tujuannya adalah menghilangkan wujudnya makhluk di dalam hati jenengan kali kula, yang tadinya kita itu beriman bahwasanya makhluk iku wujud. Bingung sih? Nek bingung ngombe kopi dulu. Ngaji niki gak kenek diprontok-prontok Pak ya, santai mawon, mpun terlalu sepaneng, santai. Sing rokokan sampean santai, enjoy merokok. Tapi sampai nek ngaji babakan ilmu dohir, ilmu syariat, ojo maneh rokokan ngombe utawa mangan disentak ambek kiai sampean. Wis tah pau enak penak nek ngaji babakan ilmu kaweruh niku nyantai, subuh kelakon nih. Ya siap mawon Pak. Tapi mesake ibu benjing masak Bu nggih. Bon. Wis sampean buka, sampean lihat papan sing ndukur. Sak jerone roh iku ana rasa yang disebut imanul haq atau ihsan. Ini kalau terus sampean asah di tengah-tengah thariqah apapun, maka sak jerone imanul haq, ihsan atau rasa iku ada nur makrifat atau cahaya. Allah akan menyalakan cahaya makrifat atau nur ini jikalau hati sampeyan iku purun ngecoki dzikir niki. Walaupun jenengan gak usah dzikir jahr, gak usah dzikir sirri, sampean cukup lewat wasilah thariqah ibadah murni atau tidak murni, nek ati iki terus ngasah dzikir sirul asrar, disitulah Pak nur makrifat itu akan Allah nyalakan. Nek gak, nek Allah boten, kalau Allah tidak menyalakan, keliru ambek janjine Allah. Pundi janjine Allah?
janji iki sing dilakoni Kanjeng Nabi, janji iki sing digawe teladan Kanjeng Nabi. Pundi? Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mana suri tauladan contoh Kanjeng Nabi iki yang bagus itu yang mana? Nek malam hari ini niku kan mau idotul hasanah. Apa? Ngelmu sing dibahas. Lah nek uswatun hasanah, jikalau uswatun hasanah contoh langsung. Ayo sing guru mrene tak kei contoh. Sitok ae. Sing guru. Aja selemu. Lanang ae. Nek lemu engko nek kebablasan sapa sing njunjung. Monggo, Mbah. Niki saged dilih mriki. Tolong dipindah mawon. Mriki teng sisih mriki. Mriki. Mriki, Mbah. Sampeyan lenggah mriki ngajeng mriko. Mepet, Mbah. Mepet nggih. Niki uswatun hasanah. Anu mohon Mbah sebujung. Nggih, wis ngoten mawon, nyantai. Nggih. Niki uswatun hasanah lho ya. Mbah, mengki nek mati nuntut mboten sampean? Mboten. Mboten nggih. Ngoten nggih. Nggih. Sing nglebetake nafas lan sing ngetokno niku sinten nek mboten urip. Lah ngoten Mbah nggih. Sing yang mengeluarkan dan memasukkan nafas itu hanyalah Allah. Kita makhluk itu nggak bisa berupaya untuk mengeluarkan dan memasukkan nafas itu. Oleh karena Allah itu laisa kamislihi syai'un, maka banyak manusia tidak tahu wujudnya Allah di dalam dan di luar nafas itu. Tolong kuncine wusul yaiku dzikir rasa tadi sampean praktek nimbah. Carane ngeten. Ati sampean harus yakin merasakan bahwasanya yang mengeluarkan dan memasukkan nafas itu adalah wujudnya Allah. Pun jenengan sampai melebet datang nafas, temuilah Allah di situ. Monggo. Wedi kabeh nggih. Ini gua mati. Sedilut mawon paling gak ono semenit, Mbah. Pun Mbah jenengan kuntur mriku, Mbah. Okay.
menawi niku wau detik-detike Allah njupuk ya punten balik pun. Makane kula dituntut agak nggo. Ketika jenengan iki khususia harus fana Pak, keakuan sampean. Kalau jenengan belum bisa keakuane iku fana, mboten saged musul. Bisane fana, nur makrifat kudu ditekakne. Sampeyan pun ningali kula lho nggih. Saya dengan jenengan sami makhluk. Yang agawi seperti itu gak ada lagi kecuali Allah. Saya itu sifatnya la haula wala quwata. Bisanya terjadi ini tadi illa bil. Nah disitulah sing kono wedi. Masalahnya koyok petik dibel. Niku proses pelepasan diri Pak. Sebab nek lamuno apabila nur makrifat betul-betul Allah nyalakan, mongko nyatalah wujudnya Allah dan hilanglah wujud selain Allah. Sama dengan niki lampu. Kalau lampu ini menyala, maka gelap itu nggak ada. Gelap itu sifatnya makhluk. Dalam kitab Hikam beliau dawuh, al-kaunu minal mukawwanat kulluhu zulmatun. Makhluk iku sejatine iku ora ono, cuman kalimatnya zulmah, artinya gelap. Gelap niki artinya tidak ada. Tidak ada ini akan terjadi manakala nur makrifat itu nyala dan wujud nyatane Allah dalam diri jenengan. Gelap niki tidak ada apabila cahaya ini menyala. Ra percaya cahaya iki patenono lak gelap. Kita akan gelap pada Allah manakala isi di dalam hati kita itu wujudnya makhluk. Wujudnya makhluk akan lenyap seketika manakala nur makrifat Allah nyalakan. Akhirnya yang nyata hanya wujud Allah, dan itu bisa dilakukan jenengan kedah mengasah dzikir sirul asrar. Pertama di su'aul basirah, merasakan, mengimankan bahwasanya segala apa yang timbul dan muncul pada makhluk itu yang berperan al-haq adalah Allah. Gak gampang loh Pak niki. Apalagi ketika sampai melihat pencuri, wis jelas makhluk iku sing nyolong. Lah ngoten nggih? Pasti. Bisanya ini dengan mudah jenengan langsung bisa bertemu Allah walaupun sak detik, rong detik, sak menit, rong menit. Sampai harus asah dzikir rasa tadi. Sebab niki nek wis diasah jenengan nanti akan masuk ke ainul basirah, bertemu wujudi Allah batin. Wis iki ilmu untuk sampean praktek nih kados mbahe wau. Prakteki sampean saged nek jerone salat, zakat, puasa, haji atau waktu kerja. Pitakoni ibu-ibu gak bahaya ta? Engko waktu ngimami kejang.
Lah nyapa kuwi sanksi nang Allah. Niku kepeksa Pak, dipeksa. Nek gak dipeksa mboten. Enco mengke. Cuman sampean boleh lali anak, lali bojo, lali penggawean, lali opo wae. Iku lho resikone. Ati sampean mesti dilalekno Allah ambek perkara sakliyane Allah. Karena apa? Karena secara otomatis selain Allah itu sudah nggak ada. Bagaimana jenengan bisa ingat? Nggak bisa. Saged dipaham nggih? Mang didhawuhi gaspol rempol. Ya wis. Jadi mohon maaf si pemula, baik di dalam YouTube maupun di majelis barangkali durung bisa nrimo, empun dipeksa. Nyantai ae ge rokokan, nyantai ibu didamel mbuh napa kono. Ora usah dipetentengi. Aja. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saya punya jaminan kalau itu pasti akan bertemu Allah walaupun sedetik, walaupun semenit, jikalau jenengan iki betul-betul melakukan sesuai dengan petunjuk apa yang telah dilakukan Rasulullah pundi telah dari Kanjeng Nabi. Terus no ayate wau Al-Ahzab 21, liman kana yarjullah, ini telah dari Rasul. Hati jenengan itu harus liman kana yarjullah, hati jenengan harus dan wajib ada keinginan untuk bertemu Allah. Tidak semua orang, Mbak, hatinya pingin ketemu Allah, enggak semua orang. Mayoritas iku Pak, kita sebagai manusia itu pingin ketemu mewah kehidupan dunia iku lho. Padahal wis dikandani ad-dunya mataul ghurur, iku bojo nang awakmu, dan itu nggak akan kekal. Petu ono sing kekal. Buktine ketika kita sedo mati, semua apa yang kita petui tadi, yang kita temui kemewahan dunia, pabrik Pak sak Madiun wek sampean dhewe, bis para wisata sampean duweni beberapa unit, Yon Sewu, anak yang lucu-lucu banyak sekali, istri, suami. Jebule ya napa nek sampean mati? Anak sing gelem ngetutno sampean? Ora enek. Mesti sampai tinggal semuanya. Makanya Allah katakan, "I'lamu ngertiyo sira kabeh bahwasanya amwalukum wa auladukum fitnah." Semua itu hanya dibuat Allah untuk uji terhadap hati sampean kali kula, kepencet ambek ujiane apa kepencet ambek sing uji. Ngerti kepencet Pak? Bimbang, kesensem niku lho. Hati ada keinginan ketemu perkara sing bigawe nguji, apa hati duwe keinginan ketemu sing nguji, yaiku Allah. Saya ulangi, hanya hati yang sudah mengenal dzikir Pak, kuncinya dzikir, sejatinya dzikirlah yang di dalam hatinya akan terbangun rasa keinginan bertemu Allah. Akhirnya Allah tanamkan dalam hati sampean iku sifat rindu ning ati.
Nikilah teladani Kanjeng Nabi. Liman kedue wong kana kang ono sapa man ono iku yarju, ada satu keinginan Allah ing ketemu Allah dalam kurung rahmat. Setelah ini sampai bangun dengan zikir yang kumaksud wau, sejatine zikir wal yaumal akhirah, pasti kau ketemu Allah. Artinya sampai akan masuk masa waktu di mana Anda itu masuk alam akhirat di dunia ini. Akses untuk bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini wajib jenengan bawah, sebab dengan akses itulah akan memfanakan wujud makhluk di dalam hati jenengan. Itulah yang kumaksud sejatine dzikir. Baru mlebu nang alam akhirat, ruhaniyah sampean wis lali urusan dunya. Makanya kalau takok bapak wau, jenengan wau mlebu nang alam akhirat ngincipi koyok Nabi Idris. Sampai detik iki Nabi Idris mboten purun nang dunya. Karena alasannya apa? Sing sapa wonge mlebu nang alam akhirat surga iku wis gak kathik nang dunya maneh. Pinter Nabi Idris, sandale dikarekno. Ketika di dalam dunya nuntut sandal kula ten mriko, akhire dilebokno maneh. Mbok ana kono sapa sing wis mlebu yo gak oleh metu. Hadi sampai saiki Nabi Idris mboten nang dunya, ana akhirat. Lah alam akhirat iki yo ning alam dunya niki, Pak. Kacamata hakikat lo ya. Kalau nggak percaya, oke, ayo kita bahas ayatnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Secara syariat alam akhirat itu nanti setelah kita mati. Nah tadi jenengan mati, oke. Masuk ke alam barzah. Barzah itu adalah dinding. Barzah itu alam dinding, alam dikubur. Artinya jenengan wau tak aturi supaya menanggalkan keakuan diri lewat dzikir tersebut. Oke. Yub'atsun, dibangkitkan. Nanti kan dibangkitkan, Pak. Oke. Jenengan wau dibangkitkan ruhaniyah dari belenggunya hawa nafsu, dari barzah, bangkit. Habis itu secara syariat kau dikumpulkan di rororo mahsyar. Di situ ada hukum hisab, dihitung antara baik dan buruk. Jenengan berhubung wis gak ngakoni, wujudnya makhluk wis gak ono, hanya Allah. Masa Allah itu menghisab dirinya? Lah sampean gak wis gak ngaku-ngaku toh? Mana yang dihisab? Ya ini akhirat. Lah kula tanglet dateng jenengan wau, sandal sampean mboten keri. Nek sampean keri mesti balik maning. Wis kadung seneng ana kono, asline sampean mboten pengin metu asline. Saking penake. Cuman secara jasad sampean tingali proses sing kados mekaten wau. Bedekno. Nazak ya kuwi ta. Nazak. Cepote roh ndugi jasad iki.
Makane kula wong nggih ngeten kok. Sing kuru wae. Engko bae kebablasan nek lemu kan junjungane abot. Oh, nikilah. Inilah hari kebangkitan itu tadi, Pak. Hari kebangkitan. Lah apakah kita besok secara hakiki juga mengikuti kebangkitan secara syar'i? Iku pertanyaan. Jawabannya lain waktu. Tak duduno tok ora. Wis, nanti prosesnya ya nopo kok ora. Nanti kita bahas dalam season berikutnya, ayat berikutnya. Kita sekarang lebih fokus bahas jadikanlah thariqahmu untuk bertemu Allah. Jenengan ada di thariqah Mu'tabaroh, Pak, pada umumnya itu ya thariqah. Silakan di thariqah manapun. Jikalau Anda sudah memegang sejatine dzikir, pasti kau akan bisa makrifat datang Allah. Wal yaumal akhirah, Anda pasti akan bisa masuk ke alam akhirat. Ini contohnya Kanjeng Nabi. Wa dzakarallaha katsiran, terusnya, dan ingatlah kau pada Allah katsiran, dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Artinya apa, Pak? Ketika kita khususiyah, ketika kita suluk, ketika kita munajat, belum langsung, kadang itu langsung bisa masuk ke alam akhirat. Makanya terus Allah janji dalam surah Al-Ankabut ayat 5, sing sapa wonge, barang siapa hatinya ada keinginan kuat untuk bertemu aku Allah, otomatis dia harus memegang sejatine dzikir dan terus dia melakukan. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan tentang pertemuan tersebut. Janji Allah. Makanya saya berani untuk taruhan tadi seperti itu, karena Allah sudah janji sendiri. Ini Quran bukan koran. Urusan panjenengan percaya atau tidak itu bukan urusan saya. Saya cuman diperintahkan Allah untuk menyampaikan, walaupun ini dikira kontradiksi dengan hukum undang-undang thariqah, nggak boleh membuka rahasia-rahasia. Sekali lagi saya mohon maaf khusus terhadap para mursyid, baik mursyid di Kholidiyah, mursyid di Naksabandiyah, Qodriyah, atau Satoriyah, atau Akmaliyah, atau mursyid di thariqah-thariqah yang lain. Saya mohon maaf, saya sudah nggak kuat karena Allah memerintahkan saya untuk membuka ini. Jikalau resikonya di situ umur saya itu dikurangi, demi umat tetap tak jalake. Rapopo, masalah kula dulu juga dikatakan seperti itu. Jikalau berani membuka rahasia Allah, bertemu Allah ini, umurmu akan dikurang. Kulo mengucapkan alhamdulillah, matur suwun, kulo pensiun. Loh iya, lu mati ku enak, Pak. Lu estu nek gak enak mesti mulai kabeh iku. Lho nggih, enak niku. Sami kali wong di penjara lho, Pak. Enak. Mangan, diteri, tidur, dijaga, nggak boleh keluar-keluar. Enak.
ngomong kok iso gelem metu Pak. Yang ada di alam barzah juga begitu, kalau bisa metu nang dunyo mesti metu. Iki bagi yang ada di gelap loh ya, tapi bagi ada yang diterang, ya inilah yang ditunggu-tunggu, pertemuan secara totalitas kepada Allah. Pun ini yang ditunggu-tunggu sejak sampean berpuluh tahun itu. Wis ra mikir gawen, pekerjaan, wis ra mikir bagaimana istri, anak, pekerjaan, wis ra mikir, karena dia di sisi Allah dalam rahmatnya. Kula mengatakan ada hisab tah emang, ngalami kebangkitan tah sedikit mawon, malaikat gak wani nakoi sampean marobuka. Saya kuluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Justru Gusti Allah iku ngongkon malaikat dawuh ngeten, udkhuluha, do mlebu sira kabeh ing rahmat. Rahmat berarti bertemu Allah. Bisalamin, kelawan selamat, aminin kang sentausa, nggak ada penghalang. Mak kejat ya, mak plus. Lagi mang kok bablas tenan ya? Ya dikubur Pak. Sinten sing gelem ambu batang? Nek wis wayahe koyo ngeten iki ya langsung mati pun mboten balik. Lah sekarang pertanyaannya adalah kapan jenengan masuk ke alam akhirat sebelum datangnya kemati? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Surat apa itu? Lekaslah kau menemui Allah di alam akhirat. Wa anibu, dan balio sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Wa aslimu lahu, dan pasrahkanlah kau pada Tuhanmu, pada Allah. Min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya satu perkara yang mengagetkan. Apa? Kematian. Makanya sampeyan takon mesti kaget ndelok koyo ngono mau. Masalahnya mati. Jikalau kau tidak lekas kembali ruhaniyah untuk bertemu Allah di dunia ini, tsummalatun sorun, terus kedahuluan mati, maka tsummalatun sorun, kita tidak akan mendapatkan cahaya itu Pak, tidak akan mendapatkan pertolongan. Kalau sudah di detik-detik itu, semua harta benda yang kita kumpulkan, anak istri yang lucu-lucu, yang cantik-cantik, yang ganteng gagah-gagah, wis gak kanggu. Wis tabu percaya sampean nek sampai tinggal mati, bapake mesti kudu rabi maneh. Gak usah ngenteni-enteni selamatan. Wong kadang-kadang jenengan tasik meger-meger, tasik masih hidup aja, wong lanang sik nayap golek liya, iku wong lanang Bu. Lah nek wong lanang ada yang seperti ini wajar, karena Qur'ane fangkihu ma tobalakum minan nisa masna, langsung loro, wa thulatha telu, wa ruba papat, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Terus ya Allah, jikalau kau nggak bisa adil, cukup satu saja, iku wae gak ngentekno. Lah ngoten ta Bu nggih?
Mengapa laki kok boleh, perempuan nggak boleh? Karena yang namanya ahli waris janin, keturunan itu munculnya dari seorang laki-laki. Sel itu ditaruh Allah, Nur Muhammad itu ditaruh Allah pada seorang laki-laki. Di dalam nutfah itu ada sel, yang sel itu nanti akan menjadi calon anak. Wong wedok iku minangka wadah, ibarat wong wedok iku lemah siti, terus jenengan iku wiji sing ditandur. Lah tandurannya ini akan subur atau tidak tergantung sitine lemahe iku subur atau tidak. Tanah yang subur, siti yang subur adalah siti yang selalu hatinya digunakan untuk berzikir. Subur sing kula maksud menjadi anak yang solih dan solihah, makrifat dateng Gusti Allah. Gini ku alam iku ayate kewadah Pak, asli nih, gak usah ngaji Quran ngeten, ngaji alam iku yo cetha sebetulnya itu. Pon makanya orang perempuan iku nek umpama sampun pisah dengan garwani, entah bisa mati, gak boleh langsung dinikah, harus menunggu masa iddah min salasatil furu', 3 persucian. Apa maksud dan tujuannya? Supaya ahli waris anak itu bisa membedakan dan dipastikan bukan bapak sing ninggal mati iku. Sampai di dalam hukum syariat Quran iku berhati-hati 3 persucian, padahal 1 persucian itu sudah bisa dipastikan kalau apa namanya bukan anak bapak yang pertama. Tapi Quran mengatakan 3 persucian, 3 khetan nih loh, baru boleh dinikah orang lain. Sebab sing ngandung niku wong wedok. Duka nek ana wong lanang iso ngandung kula mboten ngerti. Pun kita kembali pada materi kita. Ketika ruh dikatakan membawa dzikir, rahasiane dzikir, yaiku sejatine dzikir. Ini Allah terangkan juga di dalam surah Al-An'am ayat 79 yang sering sampai baca sebelum sampai baca Fatihah. Ketika saat sholat habis takbiratul ihram, jenengan ini diperintahkan untuk menghadap terhadap Allah. Ini wajjahtu wajhiyah, ruh, wajah hati sampean, wajah roh sampean wajib berobitoh, wajib tawajuh, wajib menghadap kepada wajhiyah. Tidak boleh menghadap makhluk. Inilah dasar robitoh di Quran, itu wajib pada Allah, tidak boleh wajah terhadap wajah guru makhluk. Wis mohon maaf ya, sampeyan tingali. Kalau jenengan bisa mengarahkan wajah ruh sampai datang Allah, di ayat 79 ini kalimat terakhir ditutup wama ana minal musyrikin.
saya sudah tidak lagi golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti syirik wis gak ono. Tapi jikalau wajah sampean roh iki menghadap wajah selain Allah, budi. Nah, tak terus nih tengah-tengah ayat ini. Sifate wajia lilladzi fatoros samawati wal ard. Niki, kalau wajah roh sampen iku menghadap sifate Allah, bukan wujute Allah. Mana sifate Allah? Lilladzi maring dat fatoros samawat, fatoro kang dadekake kang nguasai as-samawati wal ardo, langit lan bumi. Isine langit lan bumi disebut makhluk. Wis nek ati sampean iki madhep makhluk, bah makhluk guru A nang B nang C, terus sanad ya, mutasil sampai Z Rasulullah. Aku tanya, makhluk napa bukan itu? Ya wis. Jikalau menghadapnya ruh pada samawati wal ard, apa jawabannya ayat? Manafi niki mboten enten, Pak. Sebab manafi ini mentaukiti daripada wajah tu wajia. Berhubung wajah sampean kali kula menghadap samawati wal ard, Allahu akbar, mangane sampean jangan heran kalau eling wedhuse, eling sapine, eling bojone, eling gendakane, eling gurune, eling makhluk, wis makhluk. Nyun sewu. Maka wa ana dan saya masih termasuk orang yang menyekutukan Allah. Pundi jawabannya? Sebelum 79 berarti 77 78. Di situ digambarkan Allah rembulan dan matahari. Kisahnya saja lewat Nabi Ibrahim. Ketika beliau melihat bulan, beliau jawab pada saat itu, hada Rabbi, iki pangeranku. Bulan iku adalah makhluk. Bulan iku mboten saged nyinari, tapi kena sinari matahari. Nyun sewu. Yo mulai A sadurunge Z iku, Z iki sing duwe cahaya, berarti matahari. Kena sinare iki A B C D E F G sampai sadurunge Z iku apa? Y. Niki laksana bulan. Artine jenengan oleh mujo-mujo, oleh muji-muji terhadap beliau-beliau ini. Hati. Kalau jasmani sih saya nggak ngelarang, karena itu status hablum minan nas. Ruhaniah sampean yang dilarang Allah, bukan jasmani. Gak bisa Pak, ruhaniah sampean iku mau gak mujo kalau tidak memegang rahasia dzikir. Gak bisa. Contohnya saya sendiri. Udahlah, ini gak bisa dihapusi. Pujaan hatiku mesti kepada si A, karena si A mengatakan
hanya lewat akulah kau bisa sampai pada Allah lewat Rasul. Karena sanatku iku nang B sambung B nang C sampai Y. Inilah yang kudapatkan. Mungkin jenengan ya seperti itu. Kalau hanya secara jasmania, terima kasih matur suwune nang makhluk, podo makhluke monggo. Cuman ruhania yang tidak boleh. Khusus ruhania iki robito sampai langsung pada hidup wajia itu. Anda akan bisa wajia sampai wajia harus membawa akses. Aksesnya adalah rahasiani iling pun titik niku. Makanya dalam toriko itu ada pembahasan wukuf kolbi. Wukuf iku mandek, ati sing kudu mandek. Sampai terangno para mursyid, jenengan terangkan supaya murid ini ketika suluk boten terbelenggu. Ngapunten ingkang kuat ya. Jikalau saya ditengarai gawe perkara ora diundang lho gak paten. Gak ngaji wis matur su. Akhirnya kula saged kelon kali bojo ning ngenten iki. Mun saged balas lho Mbah, kula Mbah. Pagi, siang, sore kerja, malam berangkat. Saged kula mek njawab ambung tok. Nggih, kate berangkat mi ambung ndak sekalian pamit. Ngeten iki kundur ndugi griya, umike sampun tilem. Tak delok, kate tak ganggu ya sakno. Wis capek. Mari subuh yang ngono, kula sing ganti turu. Umike ndelok kula turu ya gak tega. Tangi jam 6:30 jam 7. Berangkat siap-siap kerja, anak sudah bangun, arepe nutuk iku lewat endi? Mboten saged. Ya wis itulah tiap hari, begitulah. Guyon Pak ya. Sampeyan gak sepaneng. Pun kembali ke pembahasan. Jadi cara untuk alasan Allah menyalakan nur makrifat dalam hati sampeyan cuman di sini. Jenengan harus terus menerus dzikron katsiron. Kan Al-Ahzab 41 kan dzikron di belakangnya ada katsiron. Berzikirlah kau sebanyak-banyaknya. Dengar tanda. Lampat duanya fasabbihuhu bukratan wa asila. Di dalam sebanyak-banyaknya itu lakukan baik siang maupun malam. Siang masuknya adalah waktu jasad sampai repot urusan dunya. Ya niki sing dimaksud topo ning nggon papan rame. Wa asila, malam juga begitu. Berzikirlah artinya ketika jasad ini sudah prei, gak gembul urusan dunya, gak repot urusan dunya, ini yang dimaksud topo ninggon sepi. Wis dadi dzikir iki terus, barulah janji Allah datang yang berupa nur makrifat dinyalakan. Habis itu disitulah kegelapan akan hilang. Kesimpulannya ada di situ. Pon, jadi Pak, siapapun yang berrobitoh, robitoh ya apa? Tawajuh nih loh, menghadap. Kalau isih makhluk dalam hati sampean, tak jamin jenengan tak akan pernah bisa sampai di makom musyahadah bertemu Allah.
Rasulullah sendiri lo sampun ngomongke liman kana yarjullah lo nang Allah toh gak nang makhluk wal yaumal akhirah, dengan begitu kau akan bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini. Jadi alam akhirat ini hanya bisa terjadi pada hamba yang Allah kehendaki, yaitu hamba yang manakala nur ma'rifatnya itu dinyalakan oleh Allah. An-Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha, man terhadap orang yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Berarti orang yang ruhaniyah bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini hanyalah hamba yang dikehendaki oleh Allah. Siapa hamba yang dikehendaki? Az-Zumar 18, yaitu alladzina yastami'unal qaula, dialah yang telah mendengarkan ajaran ilmu tauhid ini dan beriman, lalu fayat tabiuna aksanahu, mereka laksanakan dengan bentuk dzikir wau, kholwat tau tadi, suluk tadi atau khususiyah tadi, dengan membawa rahasiane dzikir. Inilah yang dimaksud fayat tabiuna aksanahu, baru kepanggih. Pun sekarang tinggal pertanyaannya adalah, jikalau apa yang kusampaikan, kukabarkan ini dianggapnya itu sesuatu yang mengada-ngada, akhirnya jenengan tidak beriman, ning atine sampean medongkol, saya tidak menyalahkan. Enggak, karena semua diri manusia itu ada prosesnya. Tapi kalau boleh saya berkomentar, sampai kapanpun jenengan, jikalau berzikir apapun, jikalau tidak mengerti sejati ini dzikir, nggak akan bisa sampai pada Allah. Yang kedua, jikalau apa yang kukabarkan tadi dalam hati sampean beriman dan melaksanakan, jaminan apa yang kukatakan tadi, Pak, pasti Anda akan bisa masuk ke alam akhirat. Otomatis sebelumnya itu sampai diproses Allah di alam kefanaan dulu, fana keakuan diri jenengan, keakuan diri makhluk. Pun otomatis jenengan harus mengalami hati ini jadab, mengalami hati ini tidak ingat pada anak, istri, apapun selain Allah. Jenengan gak usah wedi, sebab ketemu Allah ikulah bahagianya kang sejati, nikmatnya yang sejati, nikmat sing kekal abadi. Tapi jikalau bertemu selain Allah itu nikmatnya itu maghrur, nikmatnya itu adalah menipu, nikmatnya itu fatamurgana. Wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Setelah panjenengan iku sudah memegang sejatine dzikir, wajahidu, udah perangilah hawa nafsu. Apa? Lepaskanlah keakuanmu. Sebab wujudnya nafsu iku adalah ketika jenengan melakukan apapun terus ning ati ono muncul rasa diri kita, aku nih hamba yang melakukan, itulah sejatine nafsu. Wajahidu fi sabilillah, jikalau kau membawa sejatine dzikir melewati wasilah atau thariqah, itu berarti Anda telah berjihad di atas jalan Allah. Lalu ayat terakhir la'allakum tuflihun, yaitulah sak beja-bejane wong sing bejo. Mungkin mbah jenengan bapak
Pak Mbah sampean dulu pernah dawuh ngeten Pak, nger sak beja-bejane wong iku yaiku wong sing elit ya niki, tapi mboten dibuka wong iku sebab ilmu sejatine masuk, tapi gak oleh ambek Romo untuk buka. Sekarang wis prei total nih, wis prei akibat-akibat, prei fitnah sekarang zaman itu zaman bukaan. Sampeyan tak kandhani sak donya Pak, sak donya negara sing wani tur dibolehkan untuk buka sirul asrar Indonesia. Wis sak donya niki sing Arab niku lho, Arab nggone nyun sewu, nggone wong pinter maca Quran rawani Arab. Nek ra percaya sampean sing duweni kanca ning negara-negara sampean WA, boleh enggak bahas iki terang-terangan di muka umum? Enggak boleh. Saya berkata ini sudah sensus Pak, sensus. Satu-satunya negara yang diperbolehkan gelar bahkan ngomong rahasianya Allah cuman di Indonesia. Wis titik ning Indonesia, wis Indonesia. Indonesia sebagai udel, tahu udel ya, puserin dunia iki Indonesia. Pundi negara sing iso aman teko sing madani Indonesia mboten enten. Timur Tengah, negara barat negarane wakeh, nyun sewu bangsane situk, negarane wakeh bangsane situk, ora ana sing rukun, perang bedil-bedilan, paten-patenan. Indonesia negara ini satu, bangsane akeh, bangsa Jawa, bangsa Madura, bangsa Dayak, Bugis, bangsane akeh. Nek ana bangsane sitok, iki bangsane akeh, negarane sitok, aman damai. Makanya ayati baldatun thayyibatun itu sebetulnya ada di Indonesia, cuman nyun sewu kok si akeh pajak. Dereng baldatun Pak, thayyibatun dereng. Nanti tidak ada pajak kalau Nabi Isa turun, baru bebas no pajak. Sekarang jangankan tempat tanduran apapun nuyuh lho dipajak. Wong kadar liwat lho dipajak. Wis mungkin nek wis ketemu presidene iku Nabi Isa baru bebas pajak niku, baru nanti gak dikongkon bayar, wes dan lain sebagainya. Iki cara hakikatnya tak unggahno, apa hakikatnya iki? Yes, banyak yang tersinggung nanti, rapenak estu rapenak bon. Sing penting kita bagaimana sebelum meninggal ini betul-betul ruh sampean iku sudah menghadap kepada Allah, minimal di dalam sholat, minimal sallu kama ra'aitumuni usolli. Terus kanjeng Nabi sholato siro kaya dene kuwi ningali aku bagaimana saya sholat itu. Jawabannya ya inni wajjahtu iya. Inilah cara berobitoh
Inilah cara bertawajuh Kanjeng Nabi terhadap Allah lewat thariqah manapun. Dadi mangan iku ya thariqah, mungguh Kanjeng Nabi, ya. Apapun aktivitas dohir ini semua namanya itu disebut thariqah ing mungguh Kanjeng Nabi. Lah kula sak mangke thariqah kula nggih ngoten kuwi, ngoten lho. Tapi bukan berarti kula niki menyalahkan thariqah yang muktabaroh boten. Cuman kula nasihati dulur-dulurku yang ada di thariqah yang muktabaroh, tolong ketika saat jenengan suluk, ketika Anda tawajuh, ketika Anda berobitoh, peganglah sejatine dzikir biar bisa sampai wusul datang Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumber Tebu, Jalan Perjuangan, Desa Glonggongan atau Dusun Glonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan kita untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.